Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Senin 6 November 2023. Semoga saya menjumpai Anda semua para pendengar firman Tuhan dalam keadaan sehat dan baik-baik adanya, dan masih setia untuk mendengarkan suara sabda pagi. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas kerahiman dan belas kasih-Mu terhadap setiap kami. Semoga kami mampu merasakan belas kasih-Mu yang besar terhadap dunia dan manusia, sehingga kebaikan-Mu dapat kami wartakan melalui usaha dan karya kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci untuk renungan hari ini diambil dari kedua bacaan suci hari ini, yakni dari Roma bab 11 ayat 29 sampai 30 dan dengan inspirasi utama dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, jangan mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Hendaklah kamu peduli dengan sesamamu yang tidak mampu." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dalam dunia ini dan selalu terjadi di mana-mana, kalau orang membuat hajatan atau pesta, seperti pesta nikah, komuni pertama, syukur perkawinan, ataupun hari ulang tahun kelahiran dan pesta-pesta lainnya, biasanya tuan pesta mengundang keluarga dekat, orang-orang yang dikenal, sahabat kenalan, dan orang-orang kaya atau orang-orang berada, dan para pejabat, dan lain-lain. Kebiasaan ini lazim terjadi, dan ini adalah realita yang sering kita saksikan, dan jarang orang membuat pesta dengan mengundang orang sederhana, miskin, cacat, dan terlantar, para penganggur, dan lain-lain. Karena dalam pandangan kita, mereka tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada tuan pesta. Bapak Ibu para pendengar firman, namun Yesus dalam Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini, ketika dia diundang makan oleh salah seorang Farisi di rumahnya, ia mengingatkan atau memberi pesan kepada orang Farisi itu, "Jika engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah hanya mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau, dan dengan itu engkau mendapat balasnya. Tetapi undanglah juga orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta,
maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Tetapi engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dari pesan Yesus kepada orang Farisi dalam kaitan dengan mengundang orang ketika diadakan perjamuan makan, Yesus memberi catatan yang perlu diundang bagi orang Farisi adalah mengundang orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Ini memiliki pesan moral dan pesan sosial, bahwa dalam hidup ini jangan kita mengundang orang dengan maksud kita mendapatkan sesuatu dari perjamuan atau hajatan atau pesta yang kita adakan, atau sebaliknya dengan maksud agar orang itu dapat mengundang balik kita. Di sini, hajatan atau pesta bermuara pada mendapat uang dan balasan atau yang disebut dengan do ut des, memberi untuk diberi, mengundang untuk diundang. Tapi dengan mengajak orang Farisi mengundang orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, pengajaran Yesus ini berisi pesan sosial yang hebat dan luar biasa, yakni bagaimana orang peduli dengan sesamanya yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, karena mereka tidak mempunyai sesuatu apapun untuk membalasnya. Tapi dengan memiliki sikap ini, Tuan Pesta akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Artinya, Allah akan membalas cinta dan kepedulian dari sikap kepedulian yang kita tunjukkan kepada sesama yang lebih membutuhkan perhatian dan cinta dari kita. Dan hal itu oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang memberi Allah sesuatu sehingga ia wajib menggantikannya? Karena segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Maka selama masih dalam dunia, kita harus memiliki semangat atau sikap saling peduli dengan sesama. Dan janganlah kita melakukan sesuatu untuk orang lain atau sesama kita demi mendapat balas dari hal-hal yang bersifat dunia, sementara dan sia-sia. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, semoga kebijaksanaan-Mu melimpah kepada kami dalam dan melalui usaha dan karya kami, agar kami pun mampu menaruh kepedulian kepada sesama dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.